warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ta'limul qira'ah. Ta'tabirul qira'atu maharatun asasiyatun min maharati ta'allumi ayya lughatin ajnabiyatin. Nah, membaca dianggap sebagai keterampilan dasar dalam mempelajari bahasa asing. Nah, meskipun kita menekankan pentingnya keterampilan mendengar, tetapi berbicara juga penting dalam hal mempelajari dan menggunakan suatu bahasa. Contohnya komunikasi. Oke, kita lanjut, yaitu fabirrahmi min ta'kidina ala ahammiyati kullu minal istima'i wal hadisi fi ta'allumil lughati wa istikhdamuha illa annahu kasiron ma yata'azzaru 'alal muta'allimi istikhdamahatainil maharataini la bisababi du'fihima ladaihi walakin bisababi qillatil furasi. Nah, kita lihat dari banyaknya para pelajar yang tidak dapat menggunakan dua hal tersebut. Dua hal keterampilan tersebut, yaitu berbicara dan mendengar. Nah, bukan karena mereka tidak mampu atau bukan karena kelemahan mereka, tetapi kurangnya kesempatan bagi mereka untuk berlatih, berbicara dan mendengar hal-hal tersebut. Wa fi hadhil halati tusbihul qira'atu maharatan badilatan fil ittisali bil lighatil anil maharati syafawiyati wa yusbihu ta'limuha wa ta'allumuha amran daruriyan wa mufidan. Nah, dalam hal ini membaca juga menjadi keterampilan alternatif untuk saling berkomunikasi dalam bahasa selain lisan, sehingga menjadi tujuan utama untuk mempelajari bahasa yang menjadi sangat bermanfaat. Untuk materi selanjutnya, yaitu tabi'atu amaliyatil qira'ah, yaitu hakikat proses membaca. Al-qira'atu hiya maharatu istiqbaliyah kalistima'i wa min samma fahiya tatadammanul amaliyatul aqliyatul mutadamminah fil istima'i. Nah, membaca adalah keterampilan reseptif seperti mendengar, sehingga melibatkan mental. Yang dimaksud mental di sini ialah akliyah, yaitu pemikiran, yaitu melibatkan pemikiran kita dalam hal mendengarkan. Wa idrakul alaqatil lati tajma'u hazihil anmat warrumuz wa takunu minha wahadat lughawiyatin tammah wa ma'rifatu dalalatil wahadat min haitsu hiya asma'un wa hurufun wa af'alun wa zurufun zamanun wa makanin wa alamatut tarqim. Samma mutaba'atul ma'na wa istikhlasuhu wa tawaqqu'ul ma'ani at-taliyati min khilali mu'ayashatin kamilatin lis-siyaqi. Nah, dalam proses ini, membaca ini mencangkup pemahaman terhadap hubungan dan menghubungkan pola-pola dan simbol-simbol yang membentuk satuan-satuan bahasa yang utuh. Nah, kita lihat dari melibatkan mental tadi, akliyah atau pemikiran tadi, yaitu yang proses membaca ini mencangkup pemahaman atau pemikiran yang menghubungkan pola-pola dalam mendengar dan membaca tadi. Nah,
sehingga kita dapat mengetahui arti satuannya yang dapat kita tinjau dari nama, huruf, kata kerja, serta keterangan waktu dan tempat, dan tanda-tanda bacanya, dan lain-lain. Kemudian kita bisa mengikuti makna, penafsiran, serta perkiraan maknanya yang berikut melalui pemahaman penuh dalam konteks tersebut. Hasanan, masuk kita kepada fal qiraatul haqiqiyatu tashmalu janibaini. Membaca melibatkan dua aspek. Yang pertama yaitu janiban mikanikian yashmalul istijabatil fasyulu jiyati lil rumuzi maktubati ay ta'arrufil kalimati wa nutqi biha. Nah, aspek pertamanya yaitu aspek mekanis yang mencakup respon seseorang terhadap simbol-simbol yang tertulis seperti pada materi sebelumnya, yaitu seperti nama, huruf, kata kerja, dan lain-lain. Nah, kemudian mereka mengenali kata-kata tersebut dan melafalkannya. Janiban aqliyan yashmalu fahmal ma'ani wa tafsiraha wa tahsila fikril katibi wa taqawimahu wal hukma alaihi. Aspek yang kedua yaitu aspek mental yang mencakup pemikiran tadi. Nah, aspek di sini mencakup pemahaman, penafsiran, dan kita memahami pikiran penulis yang kita dapat mengevaluasi dan menilai penulis tersebut. Konsep membaca menurut William Rivers, konsep membaca ini dapat ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu tanawalal madatal maktubah tanawulan sautian wa hadza qad yatim bisurati makbulati minan natiqi bil lughah, yaitu membaca materi tertulis dengan suara yang bisa dilakukan dengan baik oleh penutur asli bahasa. Yang kedua, muhawalatu istikhrajil ma'na minan nasi bisyaklin ma'qulin minas sur'ati dunal luju'i ilal qira'atul jahriyati wa qad nusammi hadzan nasyata bil qiraati shamitati. Nah, yaitu mencoba mengesrat makna dari teks tersebut atau bacaan tersebut dengan cara yang masuk akal, cepat, dan tanpa harus mengeluarkan suara yang keras. Nah, metode ini disebut membaca dalam hati atau membaca diam dengan tidak mengeluarkan suara. Biasanya orang yang menggunakan metode membaca ini dapat dengan cepat memahami dan mengesrat bacaan tersebut dengan cepat. Nah, wa qad nusammi hadzan nasyata bil qiraatil jahriyah. Yang ketiga yaitu aktivitas lainnya yang disebut dengan membaca nyaring. Membaca nyaring ini dengan mengeluarkan suara yang keras yang agar terdengar oleh orang lain. Nah, membaca nyaring ini biasanya terlalu lambat untuk memahami isi yang dibaca. Fal qiraatul lati nuridu an nu'allimaha laysat amaliyatan mekanikiyatan basitatan walakinnaha nasyatun fikriyun yastalzimu tadakhulu jama'a syakhsiyatil fardi wa min samma yanbaghi. Nah, membaca yang ingin diajarkan bukanlah proses mekanis sederhana, melainkan aktivitas intelektual
yang memerlukan keterlibatan seluruh aspek kepribadian individu. Ayyakuma ta'allumuha ala asasin min arba'a amaliyatin hiya at-ta'arufun wan nutqu wal fahmu wan naqdu wa hillul mushkilat. Oleh karena itu, pembelajaran membaca harus didasarkan pada 4 proses utama, yakni pengenalan, pelafalan, pemahaman, kritik, dan pemecahan masalah. Pengenalan ini yaitu kita mengenali kata-kata yang dibaca. Setelah pengenalan yaitu pelafalan. Pelafalan ini yakni kita mengucapkan bacaan yang jelas dan mengetahui maknanya. Yang selanjutnya yaitu pemahaman, kritik, dan pemecahan masalah tersebut. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tadi ialah pembaca yang diharapkan adalah bukan hanya pembaca yang pandai mengucapkan saja, tetapi pembaca yang diharapkan di sini ialah pembaca yang dapat mengenali, memahami, serta dapat menganalisis dan mengkritik apa yang dibaca tadi.